Waktu di perpustakaan, kamu melihat buku-buku yang tersusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, bukan? Nah, pengelompokan buku-buku itu tujuannya supaya kamu mudah menemukan buku yang akan kamu cari. Sama seperti makhluk hidup juga perlu dikelompokkan agar kita lebih mudah untuk mempelajari keanekaragamannya. Pengelompokan makhluk hidup inilah yang dinamakan klasifikasi. Lalu, apa sih tujuan klasifikasi? Oke, tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang sistem klasifikasi ini dinamakan taksonomi. Klasifikasi itu dapat dilakukan oleh siapapun tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Nah, saat ini diketahui ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada sistem alami, sistem artificial atau sistem buatan, dan sistem filogenetik. Sistem alami itu berdasarkan sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Misalnya hewan berkaki 4, hewan bersayap, dan lain-lain. Nah, kalau sistem artificial, sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Misalnya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya nih, tanaman ginseng dan juga tanaman jahe itu dikelompokkan sebagai tanaman obat. Sedangkan tanaman anggrek dan mawar itu termasuk dalam tanaman hias. Kemudian sistem filogenetik itu merupakan sistem klasifikasi berdasarkan sistem kekerabatan antar organisme. Dalam melakukan sistem klasifikasi makhluk hidup, dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat. Itu dinamakan takson. Semakin tinggi takson, maka anggotanya akan semakin banyak. Namun tingkat kekerabatannya akan semakin sedikit dan bersamaan ciri-ciri yang dimiliki anggotanya juga akan semakin sedikit. Ini merupakan tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya terdapat aturan menulis tata nama makhluk hidup. Aturan tersebut dinamakan binomial nomenklatur. Lalu bagaimana sih aturannya? Yang pertama, terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Contohnya nih, nama ilmiah pada padi, itu merupakan Oryza sativa. Oryza itu merupakan nama genus, sedangkan sativa itu nama spesies. Kemudian aturan berikutnya, huruf depan pada kata pertama itu menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf depan pada kata kedua itu menggunakan huruf kecil. Jika ditulis tangan, harus diberi garis bawah. Jika diketik, harus dicetak miring. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran IPA lainnya.